Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Peserta didik kelas Siang Pak. 10 multimedia 1 dan 10 multimedia 2. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai hari ini masih bisa dipertemukan virtual meeting atau pengganti tatap muka ya secara elektronik, internasionalnya virtual meeting. Dan yang aplikasi yang bisa digunakan saya pakai yang sederhana saja. Baik, ini sudah tanggal 19 bulan Agustus 2021. Baru saja 2 hari merayakan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah dengan keadaan yang darurat masih bisa dilaksanakan. Kalian generasi kelahiran 2000 ke sini ya, berarti milenial ya. Kalau Pak Antono generasi X, setelah milenial nanti generasi Z yang kelahiran 2010 ke sini ya, generasi Z. Kalian generasi milenial. Pak Antono generasi X sebelum kalian. Ini sekian hari yang lalu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan merekap data dari seluruh kelas di SMK 3 Surakarta sejumlah 36 rombongan belajar. Dan Pak Antono bagian perekap juga. Untuk keluarga besar SMK 3 Surakarta ada 3 orang tua atau wali siswa yang telah berpulang karena COVID. Kemudian untuk multimedia 1 dan 2 kelas 10 ini ada juga yang terdampak, tapi terkait meninggal dunia mungkin tidak sampai sejauh itu, tapi yang positif dan keluarga maupun orang tua walinya yang terdampak ya lumayan banyak ya, secara persentase hampir sepertiganya. Ada yang positif, ada yang isolasi terpusat, isolasi mandiri. Alhamdulillah sampai hari ini khusus untuk multimedia ya normal-normal saja ya, tidak terlalu signifikan. Tapi sekali lagi tetap prokes, jangan kendor ya, karena oh ya saya merekap data vaksin untuk MM juga belum begitu banyak anak. Paling yang sudah vaksin baru data saya sekitar 15-an siswa. Baik yang kemarin diundang di dan oleh Wali Kota Surakarta maupun melalui jalur kelurahan atau desa masing-masing, atau juga melalui Saya Bang. pendaftaran mandiri. Oke, untuk hari ini itu ya perkembangan terakhir terkait COVID-19. Sekarang koordinasi, judul besarnya koordinasi mapel fisika dan simkom sudah jalan hampir sesuai awal tahun pelajaran 12 Juli sudah 1 bulan lebih ya. Kalau saya janji dulu pertengahan Agustus melaksanakan virtual meeting yang kedua, dan nanti setiap awal bulan ya. Di sini adalah forum komunikasi dua arah antara guru dan peserta didik ya. Monggo nanti berbagai problem masalah khususnya terkait mata pelajaran bisa dikonsultasikan ke Pak Hartono. Walaupun secara terbuka kami juga membuka Japri melalui WhatsApp berbagai kesulitan
mengenai pekerjaan atau penyelesaian tugas atau mungkin pengembangan diri eh, di SMK 3 Surakarta. Tapi ini ya ajang untuk berkomunikasi dengan yang lain ya. Ini manfaatkan juga, bisa nanti komunikasi dua arah ke forum ini ya. Kalau normal harusnya ada 72 siswa. Plus saya berarti 73. Ini baru bergabung 48 ya. Berarti masih belum ada yang gabung, hampir 23-an siswa. Padahal saya akunnya 2 ini. Nah, ini saya akun sebagai admin sekaligus akun sebagai guru ya. Oke, ini komunikasinya saya harapkan bagus karena saya rekam. Harapannya apa kalau direkam? Satu, nambah subscriber saya. Subscriber, cek aja akun saya itu aktif sejak 2012 tapi subscriber baru 96. Walaupun di medsos ada tawaran beli subscriber instan itu ya, tapi saya ogah. Berapa itu? Murah jadi. Nanti drastis ya. Yang penting ini tugas pokok saya mengajar bisa tersampaikan. Kalian ada problem bisa menyampaikan ke Pak Hartono. Baik, itu hari ini dua arah ya. Saya harapkan nanti banyak sekali yang tanya konfirmasi melalui forum ini. Sehingga nanti kalau diunggah, jangan malu nggak apa-apa. Ini kan sifatnya pendidikan. Di channel saya letak hashtagnya pendidikan. Jadi tidak untuk anak-anak, tapi untuk pendidikan. Kalau komunikasi kedua arahnya, tanya jawabnya bagus, nanti harapannya ya responnya positif ya. Sehingga nanti kemanfaatannya yang 23 belum gabung, nanti setiap saat bisa akses di channel YouTube. Oke, Pak Hartono secara garis besar selama hampir 1 bulan ini 2 kegiatan besar ya. Yang pertama perkenalan mata pelajaran, salah satunya berisi KIKD, kompetensi dasar ya terutama, terus pretest ya. Kemudian yang kedua masuk ke KD 3141. Ini sudah kita laksanakan. Keluaran salah satunya adalah kantong tugas ini. Barusan saya cek hasilnya belum menggembirakan. Nah, coba di forum ini kalian sampaikan keluhannya apa, kesulitannya. Nanti kemungkinan kantong tugasnya variatif ya, tidak model foto-foto gitu. Kayak pretest dulu kan pilihan ganda. Terus ini saya coba eksperimen. Orang multimedia harus sadar kamera. Nanti tak komentari misal fotonya miring-miring gitu. Atau ada yang terpotong, ada tulisannya dokter, atau tata cahayanya kurang maksimal. Itu eh, nanti bisa diperbaiki di kesempatan-kesempatan berikutnya. Oke, uh, sebelum saya lanjut, uh, ada yang mungkin saran, masukan, pertanyaan, dipersilahkan. Ya silakan. Ada problem Pak, HP ini jadul orang kamera nih. Kameranya rusak. Iya, mungkin ada. Dari kantong tugasnya memang saya pecah-pecah sesuai kelas. Eh, jadi nanti dalam satu kelas maksimal 36 itu yang gabung, eh, yang menyelesaikan tugas unggah itu, tapi sebenarnya sudah melebihi dari 50%. Itu
dalam waktu hampir 2 minggu ya kurang aktif menurut saya. Harapannya ya 90% lah. Seperti pretest kemarin MM2 bagus itu. Ini enggak membandingkan ya, tapi fakta ya. MM2 sampai detik ini lebih aktif ya. Pretest itu 100%. Sementara yang MM1 ada 5. Ada kendala. Boleh japri, boleh di forum ini, silahkan dikomunikasi. Jadi nanti terkait kantong tugas yang kedua ya, setelah pretest, ini kan ada yang japri, Pak tugasnya apa? Tugasnya itu di YouTube itu. Di YouTube pendek yang 9 menit itu. Di bagian-bagian akhir soalnya di situ. Mungkin belum muter YouTube-nya, langsung tanya, soalnya kayak apa ya? Nanti tapi variatif. Saya belum tentu soalnya di YouTube lagi, bisa jadi nanti soalnya langsung eh, pertanyaan teks. Nanti jawabannya langsung di situ ada juga. Atau mungkin link YouTube, link Instagram, link Reel ya, link medsos dan lain sebagainya, atau link Google Drive, nanti berkembang terus ya. Jadi lebih banyak variasinya, lebih bagus ya, artinya multi multitasking atau multi kompetensi. Oh, tidak hanya diunggah di Drive saja ya, bisa di medsos, di Drive dan lain sebagainya. Atau di Drive-nya sendiri. Kalau kemarin kan kantongnya itu Drive Pak Hartono ya, yang dari Google Workspace atau Google Suite itu. Saya unggah masuk ke kantong saya. Kantong tugas saya unlimited. Mau unggah berapapun kapasitasnya bisa nambah. Oke, silakan. Ada pertanyaan atau sulit soalnya atau kurang jelas? Yuk dibuka pertanyaan. Atau waktunya terlalu pendek? Kalau waktunya pendek, targetnya yang fisika 5 KD. Padahal KBM itu paling sampai pertengahan November. Ya, pertengahan November itu sudah selesai. Minggu ketiga November sudah semester. Terus yang Singdik itu 7 KD malah ya. 7 KD. Hanya lebih banyak lagi. Oke, saya cek ya ini. Mungkin kalian sebenarnya tugas pertama itu ISO ini. Kalian bisa mengamati pekerjaan orang lain. Ya, itu saya ada tujuannya ya. Dan kalian iso me memperkirakan ya, jadi koncoku sak kelas iki sing wis mengumpulkan tugas apa kan kelihatan di kantongnya itu. Terus isinya apa bisa dilihat. Tapi sekali lagi jangan download, diedit, terus diunggah lagi ya. Nah, ini di Google ini ada ini fasilitas cek data itu. Nanti ada tapi yang tahu hanya saya. Kalau mirip itu ketahuan itu. Kan ada metadatanya itu. Tanggal ini diambil kapan, terus jam berapa, dari mana itu ada. Setiap unggah itu ada. Namanya fasilitas plagiarisme ya itu. Nah tugas pertama saya buat seperti itu. Maksudnya itu. Dan kalian bisa ngelirik. Nyuwun dengan ngelirik dengan sopo sing wis kerjano, terus pekerjaannya seperti apa. Harapannya kalian bisa berlomba-lomba. Oh si A kayak kemampuannya sudah sampai misal 10 level, oh, sudah 6 gitu ya. Saya harus bisa 7. Yang lain bisa 8 ya. Apalagi bisa 10. Bisa komparasi membandingkan. Coba nek pertanyaannya seperti pretest kan kalian nggak tahu siapa dapat berapa itu kan nggak tahu. Yang tahu itu kalian pun juga nggak tahu wong itu saya setting hanya saya yang bisa melihat nilainya. Sebenarnya ada fitur untuk menampilkan nilai begitu kalian selesai mengerjakan pretest itu. Tapi sengaja tidak saya tampilkan. Ya.
Dan prioritas itu ya nanti paling partisipasinya yang saya pakai, nilainya tidak. Ya. Itu tujuannya hanya nanti dibandingkan di akhir semester ini, harapannya signifikan ya. Yang awalnya biasa, nanti setelah 5 bulan proses pembelajaran kemampuannya meningkat. Nah, itu tolak ukur saya sebagai guru, jadi ada perkembangan. Oke, eh, saya share ini, tapi ya, tugas ya. Ini kayaknya sudah bisa tampil belum? Sudah. Saya harus 2 monitor ini. Udah. Oke, nah ini kelas saya ini. Saya hanya ngajar. Taruhlah yang fisika dulu. Fisika dulu. Mantap. MM1. Lambat ya. Yuk sambil menunggu, siapkan pertanyaan terbaik. Karena di sharing ini ngalimin. Nah, ini tugas kelas. Mungkin tampilannya hampir sama di tempat kalian. Ini tugas. Angka 14 ini sebenarnya yang sudah klik menyerahkan, tapi kadang-kadang eh, unggah tapi belum menyerahkan, tapi secara di kantong sudah masuk. Coba kita cek ya, ini 14. Idealnya selain unggah harus memberitahu ke Pak Hartono bahwa kalian sudah unggah. Nah, ini contoh ada berapa ya? Oh, ada 14 sudah. Oh, 50% belum ada nih. Soalnya kan di YouTube itu, coba kita cek. Acak ya ini, saya enggak di Zoom. Yang fisika ya. Untuk identitas sudah, karena ini nama, kelas, absen sudah. Kelasnya ini memang manual dulu. Sebenarnya banyak aplikasi yang online, sengaja ini. Nah, ini metadatanya yang saya maksud tadi, Samsung Quartz Camera. Tapi di dalam file ini sebenarnya ada metadata yang tidak tampil ya. Nah, ini kan watermarknya ya, watermark kamera ponselnya. Oke, ini saya fisika. Satunya lagi yang SIMDIK. SIMDIK MM2 gantian. Kemarin sudah saya cuplik hasil pekerjaan yang SIMDIK. Itu kan pertanyaannya intinya membuat algoritma. Algoritma kan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Untuk yang nomor absennya ganjil, membuat tahapan-tahapan untuk mengambil kamera pada saat HUT tahun depan. Ya, HUT itu kan kira-kira ini anak-anak apa? Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak pengunjungnya, penontonnya ya, karena 1.300-an orang ya. Kalau kameranya di bawah panggung akan sangat sulit ya. Maka harus ini eh,
taruhlah dengan tripod, kira-kira gitu. Dengan tripod agak jauh dari panggung. Yang lebih advance lagi menggunakan kamera drone, misalkan seperti itu. Terus bisa juga multi kamera. Multi kamera itu berarti kan lebih dari satu. Itu yang absen ganjil. Kemudian yang absen genap mengoperasikan kamera DSLR. Ya. DSLR itu tipe kamera yang bisa dioperasionalkan secara custom dan standar fotografi, tapi pada saat pengambilan gambar hujan tidak terlalu lebat atau gerimis. Itu algoritmanya apa? Intinya itu untuk ini pengamanan kameranya ya, kan enggak, hampir sebagian besar DSLR itu bukan waterproof atau tahan air ya. Kalau dioperasionalkan di luar ruangan ya bahaya ya, karena peralatan elektronik menggunakan kelistrikan terkena air. Air itu kalau di fisika kan menghantarkan arus listrik ya, bisa bahaya itu ya. Bisa konsleting, merusak rangkaian-rangkaian elektronik. Yang mana DSLR itu sekarang minimal ya 4 jutaan. Itu yang eh, penanganan untuk atau algoritma, intinya di waterproof itu bagaimana penanganan, bisa dilapisi plastik atau menggunakan payung, atau kameramennya ada di tempat yang atasnya tertutup dari air hujan. Nah, banyak cara itu kreativitas masing-masing. Kalian mungkin belum ngelakoni, belum mengerjakan, tapi bisa merencanakan. Nah, maksudnya itu ya, ngerti sak durunge minarah. Nah, pembelajaran tatap muka udah eksplorasi fotografi ya. Apa ya? Atau foto HP kita aja ya. Misal stop sharing dulu. Foto HP saya ini kalau di luar ruangan juga bahaya ini. Kalau di luar ruangan juga bahaya. Atau mungkin punya ide, HP di luar ruangan aman bagaimana? Hidayatul. Nah, Pak Gojek pakai plastik, pakai plastik pembungkus itu ya, yang bening ya. SLR pakai itu bisa nggak? Kameranya ya, kameranya dilubangi gitu. Ya monggo kreativitasmu apa? Pakai payung atau berteduh di bawah apa, ruangan atau atap gitu ya. Tapi aja di bawah beringin ya. Kenapa nih di bawah beringin? Pas hujan. Hah? Apa nasi dah? Sambil petik. Oh iya betul. Jadi itu ya fisika listrik nanti KD 3.6 itu listrik statis di tempat terbuka yang tinggi itu kan, elektronya menyebar di pohon-pohon itu. Kalau ada apa, tegangan potensial di awan karena faktor hujan itu kan eh, seperti melompat itu. Maka sasaran yang diambil pertama atau yang dilalui listrik adalah yang tinggi-tinggi yang tidak memakai penangkal petir. Kalau tower seluler, gedung-gedung, terus pemancar atau internet itu kan pakai penangkal petir. Tapi kalau pohon beringin, kelapa berteduh di situ kan nggak pakai penangkal petir. Itu doa menyetorkan diri kita ke strum ya. Ke strum cinta ya, ke strum listriknya Gusti Allah ya. Bisa bahaya.
Dan listrik itu biasanya petir itu keluarnya mulai jam 1 sampai jam 5 sore itu. Hati-hati ya, berbutuh antara durasi jam itu. Kalau jam 1 siang sampai, sharing dari banyak orang itu, jarang orang terkena petir itu antara di luar jam 1 siang sampai jam 5 sore. Jarang sekali. Itu ya. Oke, ini saya tunggu sampai ini Kamis ya. Sampai sebelum Selasa, karena Selasa minggu depan sudah masuk 3242. Ada pertanyaan lain? Fisika sama, yang ganjil juga soalnya berbeda dengan yang benar. Kemarin kan pengukuran ya. Presisi itu apa? Presisi itu kayak simbolnya, slogannya Pak Polisi. Presisi itu kalau dibahasakan kita tepat ya, teliti. Contoh, nanti wirausaha bidang fotografi, ada customer pelanggan pesan foto dicetak 10R ya. Tidak ditulis, hanya mengandalkan misalkan verbal gitu ya. Ternyata ketika dicetak lupa teknisinya, dicetak jadi 15R ya. Nah, terlalu besar ya, terlalu besar kan dampaknya harganya lebih tinggi dan pelanggannya juga kecewa ya mungkin. Oke, ada pertanyaan? Dilanjut di grup WhatsApp ya, untuk mungkin ada hal-hal yang lebih sifatnya pertanyaan individu. Ini sampai jam ini baru 51 yang bergabung. Coba kembali ke hasil yang fisika tadi. Jadi, ini variasi bagus ini. Ada yang dikonversi ke PDF. Sebenarnya untuk saat ini standar pengiriman dokumen sebenarnya PDF. Cuma kemarin saya beri kebebasan. Mungkin kedepannya ada kriteria yang lebih spesifik ya. Karena dikonversi ke PDF. Tidak hanya JPG. Nah, ini sebaiknya jangan seperti ini. Ya, ini landscape. Usahakan standarnya portrait. Sehingga yang membaca itu lebih cepat. Gak apa-apa, ini tugas pertama. Memang ini banyak nanti ke pemenuhan kriterianya ya. Upayakan lebih memudahkan saya untuk mengoreksi dan memberi masukan-masukan. Cukup ya? Ada pertanyaan? Yuk, silakan. Nggak ada? Kalau belum ada, nanti ini bisa Japri ya, terkait
mungkin untuk virtual meeting bulan Agustus hanya sekali ini. Saya rencanakan ketemu kembali di bulan September virtual meetingnya. Nanti di situ harapannya sudah masuk atau mengevaluasi KD 3242 baik yang fisika maupun Simkomdik. KD 3242 mungkin belum terlalu teknis ya, masih sifatnya etika-etika atau kewargaan digital ya. Jadi nanti penugasannya masih sederhana. Jangan yang sulit-sulit dulu ya, awal-awal kalau sudah penugasan yang rumit nanti pro bodoh nanti. Perlahan nanti makin ke sana penugasannya makin spesifik dan mendukung ke arah multimedianya. Baik, itu meeting hari ini sudah hampir 40-an menit ya. Pertemuan pada siang hari ini Surakarta masih level 4 sehingga proses belajar mengajar, belajar dari rumah dan pembelajaran jarak jauh. Nggak tahu sampai kapan ya. Tapi ada positifnya juga karena level 4 drop untuk vaksin lebih banyak. Jadi dibalik ada kejadian itu pasti ada hikmahnya. Jadi yang level 4, kabupaten kota yang level 4 itu jatah atau drop-dropan vaksin itu lebih banyak dibandingkan yang level 2 atau level 3. Sampai ketemu di virtual meeting bulan September. Saya rencanakan nanti ya awal-awal bulan ya untuk mengkoordinasikan KD 3242. Saya cukupkan ya anak-anak. Sampai ketemu di Google Classroom ya untuk tahapan atau pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.